Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Permana dari kelompok 17. Kali ini kita akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 2 di shift 1. Yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dugaan atau pernyataan tentang populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama itu, kita merumuskan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif. Eh, ini jadi menentukan dua pernyataan yang saling bertentangan. Hipotesis 0 itu biasanya menyatakan tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan. Sementara itu, hipotesis yang alternatif menyatakan adanya pengaruh, perbedaan, atau hubungan. Dalam penulisan statistik, H0 umumnya memuat tanda sama dengan, sedangkan H alternatif menggunakan tanda sama tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Yang kedua, menentukan taraf signifikan. Setelah hipotesis dirumuskan, penelitian menentukan taraf signifikansi, misalnya 0,05 atau 0,01. Nilai ini menunjukkan batas kesalahan yang masih dapat diterima dalam pengambilan keputusan. Khususnya resiko menolak H0 padahal sebenarnya itu betul. Yang ketiga itu mengumpulkan data sampel. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan masalah penelitian. Data ini menggunakan sebagai dasar untuk menguji apakah kondisi dalam sampel mendukung atau justru bertentangan dengan hipotesis nol. Yang keempat, menentukan jenis uji statistik yang tepat. Setelah data tersedia, peneliti memilih metode uji yang sesuai, misalnya uji Z, uji T, uji chi-square, atau uji F. Pemilihan uji bergantung pada jenis data, jumlah sampel, dan tujuan analisis. Pada tahap ini juga ditentukan distribusi yang digunakan dalam pengujian. Yang kelima, menghitung statistik uji dan p-value. Berdasarkan data sampel, dilakukan perhitungan nilai statistik uji. Dari nilai ini, peneliti memperoleh p-value, yaitu peluang munculnya hasil sampel seperti yang diamati atau yang lebih ekstrim jika H0 benar. Nilai inilah yang menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan statistik. Yang keenam, membandingkan p-value dengan atau menggunakan daerah kritis. Jika p-value kurang dari sama dengan taraf signifikannya, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika p-value lebih dari taraf signifikannya, maka H0 tidak ditolak. Selain dengan p-value, keputusan juga bisa diambil dengan membandingkan statistik uji dengan nilai kritis atau daerah penolakan. Yang terakhir, itu menarik kesimpulan. Langkah terakhir adalah menuliskan kesimpulan sesuai hasil uji. Kesimpulan harus dikaitkan dengan konteks penelitian, misalnya apakah terdapat pengaruh, perbedaan, atau hubungan yang signifikan berdasarkan data yang dianalisis. Dalam statistik, peneliti sebaiknya menulis menolak H0 atau tidak menolak H0, bukan menyatakan bahwa H0 pasti benar atau pasti salah. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, and two tail test. Yang pertama, left tail test atau uji satu sisi kiri itu uji ini digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi lebih kecil dari nilai tertentu. Yang kedua, right tail test itu digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi lebih besar dari nilai tertentu. Yang terakhir, two-tailed test atau uji dua sisi digunakan sebagai hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi berbeda dari nilai tertentu tanpa menyebut arah perbedaannya. Yang keempat itu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu eh, misalnya sebuah toko online ingin mengetahui apakah pemberian diskon 20% dapat meningkatkan jumlah penjualan. Dalam kondisi ini, hipotesis H0 menyatakan bahwa diskon tidak meningkatkan penjualan secara signifikan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa diskon meningkatkan penjualan secara signifikan. Setelah data penjualan sebelum dan sesudah promosi dikumpulkan, dilakukan pengujian untuk menentukan apakah perbedaan yang muncul benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena faktor kebetulan. Yang kedua itu, hmm,
mungkin bisa untuk menilai efektivitas suatu metode pembelajaran. Sebagai contohnya itu dilakukan perbandingan antara hasil belajar siswa yang menggunakan media video pembelajaran dengan siswa yang belajar menggunakan metode biasa. Dalam hal ini, hipotesis nol menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua model tersebut. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. Melalui pengumpulan dan analisis data nilai, dapat diketahui apakah metode pembelajaran tertentu lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Baik, yang terakhir soal nomor 5. Soalnya itu adalah sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel yaitu 1020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikansi 5%. Jadi pertanyaan itu, ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berbeda dari standar perusahaan. Tutorial. Mari kita buka studionya. Oke, langkah pertama itu kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis 0 atau H0 adalah rata-rata berat kemasan sama dengan 1000 gram. Sedangkan H1 atau H alternatif itu rata-rata berat kemasan tidak sama dengan 1000 gram. Di sini H0 itu mu sama dengan 1000 dan H1 itu mu tidak sama dengan 1000. Mari kita input datanya dulu. Di sini populasi rata-ratanya itu 1000, M-nya 1000. Kemudian rata-rata sampelnya itu X bar-nya itu 1020 dan sigmanya itu 60 dan N-nya itu 36. Kita run. Selanjutnya kita mencari nilai statistik uji Z-nya dengan rumus X bar min M per sigma per akar dari N. Kita run. Nah, di sini hasilnya itu Z hitungnya itu 2. Lalu kita mencari nilai kritisnya. Alpanya itu 0,05, terus kita masukin ke rumusnya Z half alpha sama dengan Q norm 1 min alpha per 2. Lalu kita run. Nah, di sini artinya daerah penerimaan H0 berada di antara minus 1,90599 sampai 1,95994. Sedangkan daerah penolakan H0 adalah jika nilai Z hitung lebih kecil dari minus 1,95994 atau lebih besar dari 1,95994. Dari hasil sebelumnya kita dapatkan Z hitungnya itu 2, Z kritisnya 1,95994. Karena 2 itu lebih besar dari 1,95994, maka Z hitung masuk ke daerah penolakan H0. Jadi keputusan pengujiannya itu adalah H0 ditolak. Kesimpulan dari uji hipotesis ini adalah pada tingkat signifikan 5% terdapat bukti bahwa rata-rata kemasan gula pasir berbeda dari 1000 gram. Karena rata-rata sampel yang diperoleh adalah 1020 gram, maka hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata berat kemasan cenderung lebih besar dari standar perusahaan. Oke, baik, mungkin sekian dari pengerjaan soal mingguan ini. Saya Raffi Permana, pamit undur diri.